in association with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih Anda bersama saya Ruli Kurniawan di Economic. Meskipun suara saya cukup parau, cukup serak, tapi kita akan tetap membahas isu-isu ekonomi paling up to date hingga malam hari ini. Yang pertama, Menteri Keuangan Purbaya menolak kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty yang sempat diberikan pendahulunya Sri Mulyani. Purbaya sebut tax amnesty adalah insentif kibul-kibul. Berikutnya yang paling banyak dibahas saat ini bahkan masuk kejadian luar biasa, yaitu keracunan MBG. Keracunan massal salah satunya terjadi akibat konsumsi nugget hiu. Isu lambannya penyerapan anggaran MBG juga menuai polemik. Karena Menteri Keuangan mengincar anggaran ratusan triliun MBG ini. Dan untuk membahas ini semua, saya ditemani oleh pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Actions Institution, Roni P. Sasmita. Silakan Mas. Terima kasih Bang Roni. Thank you so much. Silakan Bang. Baik. Roni, terima kasih banyak sudah hadir di Economic malam hari ini. Dan tadi saya bilang kita akan membahas update isu-isu ekonomi di Indonesia dan dunia. Dan isu-isu ini adalah topik with the highest traffic atau yang paling banyak ditonton, dikomen, dan di like selama seminggu terakhir. Dan di segmen pertama ini kita akan bahas terkait dengan SPBU swasta. Kemudian kibul-kibul dan juga Fir'aun. Oke. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan SPBU swasta. Ini yang masih menjadi perbincangan hangat di publik terkait polemik SPBU swasta yang tutup karena tidak ada pasokan BBM dan kebijakan impor satu pintu lewat Pertamina yang diberlakukan Kementerian ESDM. Setelah melakukan pertemuan, Pertamina dan sejumlah SPBU swasta menyepakati penambahan alokasi impor ke pihak swasta. Direktur Utama Pertamina Simon Mantiri menyebut impor yang disetujui bukan merupakan produk jadi, melainkan best fuel sehingga tiap SPBU swasta bisa meracik sesuai dengan resep BBM masing-masing. Menteri SDM Bahlil Lahadalia tegaskan sistem pembelian impor BBM perusahaan swasta melalui Pertamina ini hanya akan berlaku sampai akhir tahun. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan stok BBM dalam negeri agar tidak oversupply atau berlebihan. Bang Roni, alasannya adalah untuk menjaga agar tidak oversupply. Apakah Anda melihat memang kita oversupply dari BBM sehingga harus diterapkan kebijakan satu pintu ini yang membuat kita tahu beberapa waktu terakhir banyak yang dirumahkan karyawannya di SPBU swasta ini. Gimana Bang Roni? Sebenarnya nggak ada juga data yang mengatakan oversupply atau over demand ya. Di sini kan nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu, hanya pemerintah yang tahu. Dan sama indikatornya kita bisa lihat bahwa di oversupply apa tidak kan, apakah memang kita punya supply-nya. BBM nggak punya, berarti kita tidak oversupply dong gitu loh. Berarti ada something di situ. Something situ dan nih. Menurut saya ini mungkin masih dalam tanda tanya ya, karena semuanya serba under table, kita tidak tahu. Kemarin ada dalam tanda kurung perang terhadap mafia migas yang cukup dan masih ada buron sampai masif sekarang. gitu. Dan menurut saya ini masalah pemindahan aktor aja, yang awalnya supply-nya mungkin di pihak lain yang lagi di battle oleh pemerintah, sekarang dipindah ke pemerintah sehingga ada ekses perpindahan supplier ini ada ekses operasional keterlambatan atau dan lain-lain gitu loh. Jadi ini dalam konteks supply dan demand, saya memikir pemerintah itu sedang mengambil jalur supply-nya untuk menguasai jalur supply-nya, karena selama ini pemerintah berasumsi bahwa di jalur supply inilah, di supply chain inilah ada tanda kutip mafia itu bermain gitu. Sehingga pemerintah mengambil itu untuk diperbaiki ke depan, tapi kan nggak bisa langsung Mas terjambil gitu. Sehingga yang awalnya membeli di tempat lain sekarang nggak bisa lagi karena pemerintah pegang, dan pemerintah pun belum ready sebenarnya untuk menyiapkan barang ini gitu loh. Sehingga mau tidak mau menurut saya banyak SPBU itu yang akhirnya tidak bisa memenuhi supply-nya dan mencoba ke pemerintah, dan pemerintah juga belum siap, sedang bersiap-siap, sehingga kekhawatiran terbesar kan gimana nanti ke depan dengan tetap diterapnya BBM satu pintu ini dengan kondisi
quote on quote masih Saya sih belum nggak tahu ada data masalah ya detail. BBM satu pintu ini. Persoalan kita di ekonomi kita kalau terkait dengan BBM ada masalah supply aja. Oke. Jadi kalau seandainya terjadi oversupply harusnya BBM tidak kekurangan. Oke. Karena kan banyak suplainya. Ya. Berarti kan logikanya dibaca dalam logika terbalik bahwa ini tidak oversupply. Oke. Ini bisa jadi over demand atau bisa jadi memang suplainya nggak cukup gitu loh. Ya kalau bicara oversupply berarti di mana-mana punya barang dong gitu. Ya. Ini nggak ada punya barang berarti kan nggak ada istilah oversupply di situ. Kalau nggak ada something wrong di rantai pasoknya gitu loh. Apakah ada perkelahian politik di situ, we don't know. Tapi pasti ada sesuatu gitu loh. Selama ini baik-baik aja kok gitu loh. Terus kenapa sekarang mendadak itu ada istilah SPBU kurang supply, tapi pemerintah bilang oversupply kan lucu gitu. Ini menarik. Jadi kedepannya kita tidak berharap lah ada ada antrian yang begitu panjang gitu loh. Karena suplainya nggak ada, gitu. Itu yang tidak kita harapkan. Karena masyarakat juga sebenarnya masalah harga itu nomor sekian. Karena energi dan BBM ini kan termasuk pokok ya. Jadi yang mereka butuhkan adalah kepastian supply. Dan standar mutunya. Standar mutunya, availability, itu intinya. Thank you Bang Roni. Kita lagi ke informasi berikutnya, ini terkait dengan kibal-kibul. Di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak setuju dengan usulan diadakannya lagi pengampunan pajak atau tax amnesty jilid ketiga. Purbaya menilai seringnya tax amnesty dilaksanakan akan cenderung membuat wajib pajak kerap melanggar aturan dan mengemplang pajak. Menteri Purbaya lebih memilih untuk memulai dengan meminimalkan kasus penggelapan pajak dan sudah cukup untuk menyelesaikan masalah perpajakan di tanah air. Ia membidik 200 wajib pajak yang sengketa pajaknya sudah ingkrah sebesar 60 triliun dengan target minggu ini. Isu tax amnesty jilid 3 mencuat pada akhir 2024. DPR dan pemerintah sedang pusing mencari sumber penerimaan baru di saat kinerja pajak yang seret. Namun gagasan itu tenggelam karena polemik kenaikan PPN 12% ini. Kita lihat Bang, ternyata ada policy yang berbeda antara pendahulu dengan yang sekarang terkait dengan tax amnesty. Apakah dengan kebijakannya sekarang tidak melakukan tax amnesty akan semakin besar untuk menambah minat orang membayar pajak sehingga bisa menjaga fiskal kita? Sebenarnya begini Mas, kalau kita lihat secara teoritik maupun dari sisi empiris komparatif di negara lain, tax amnesty itu cukup sekali. Cukup sekali? Cukup sekali. Dalam jangka waktu yang cukup panjang, cukup sekali. Saya sepakat dengan Pak Purbaya, kalau itu kibul-kibul gitu loh. Karena tax amnesty itu cukup sekali dan jangka panjang. Kalau memang kemarin kan asumsi Pak Jokowi sama Bu Sri Mulyani itu bahwa banyak harta orang-orang Indonesia itu di luar di Indonesia yang belum ke-detect sehingga tidak menjadi objek pajak gitu loh. Sehingga muncullah deklarasi, ada lagi repatriasi kan. Nah itu tuh cukup sekali karena kalau dibikin 2 kali muncul persepsi bahwa jangan sekarang nanti bakal ada lagi. Tunggu aja nanti. Itu moral hazard gitu loh. Jadi saya sepakat bahwa tax amnesty ini kita lupakan saja sampai mungkin sampai 15 sampai 10 tahun 20 tahun ke depan. Jangan sampai orang ada asumsi bahwa tunggu aja ganti presiden juga ganti kebijakan. Jangan sampai ada seperti itu. Sehingga mereka itu akhirnya kan berpikir bahwa kalau tidak ada tax amnesty mau tidak mau saya harus ikut Pak Purbaya gitu. Saya harus daftarkan daripada saya dikejar atau dalam tanda kutip mungkin dipermalukan setelah dikejar lalu diumumkan di TV kan oleh Pak Purbaya si A si B nggak bayar gitu loh. Jadi mending itu Pak Purbaya ngejar ekstensifikasi karena dengan tax amnesty pun belum tentu pemasukan itu banyak gitu loh. Tapi dengan policy yang sekarang coba untuk mengejar yang sudah ingkrah ini gitu. Kalau yang sudah ingkrah kan terkejar di minggu ini. Kalau yang sudah ingkrah kan kepastian hukumnya berarti sudah ada kan. Jadi kalau pihak yang dikejar oleh Pak Purbaya itu gitu ya, menolak karena sudah ingkrah di pengadilan, ya kena hukum gitu, kena pidana. Jadi mau tidak mau kalau 60 dibilang berapa 60 T itu udah ingkrah berarti tinggal ditagih. Kalau nggak dibayar berarti cari solusi lain apa yang disita kayak gitu kan. Jadi kalau tax amnesty menurut saya yang pertama itu tidak masuk akal, buruk secara moral ekonomi, moral hazard di situ gitu. Yang kedua nggak mendatangkan duit juga karena tax amnesty itu kan pengampunan. Kita cuma dapat tax base-nya, misalkan orang deklarasi hartanya, tapi kita nggak dapat duitnya. Itu dia. Gitu. Mending dikejar. Ini adalah insentif kibal-kibul lagi. Iya, mending kita kejar sertifikasi, perketat aparat pajaknya untuk mengejar gitu. Itu aja sih menurut saya. Menarik. Kita lihat bagaimana nanti kira-kira Pak Purbaya untuk mengejar 60 triliun pengeluaran pajak yang sudah ingkrah di minggu ini. Selain tax amnesty, Menteri Keuangan Purbaya juga menyoroti masalah cukai rokok.
Ia mengaku tengah mencari formulasi yang seimbang antara kebijakan cukai rokok dengan perlindungan industrinya agar tidak jatuh dan menimbulkan PHK pekerja. Industri rokok terancam karena menghadapi persoalan tarif cukai yang tinggi dan peredaran rokok ilegal maupun pita cukai dan palsu. Potensi penerimaan negara juga hilang karena peredaran yang kian masif. Pada 23 September lalu, Purbaya sudah menyatakan akan membereskan permasalahan rokok ilegal untuk mengembalikan gairah industri rokok yang sedang turun. Selain meminta sejumlah marketplace untuk tidak menjual rokok ilegal hingga mengancam oknum DBA Cukai. Kalau tadi kita lihat ada satu yang cukup menarik, sebenarnya ada quote yang ujungnya adalah Fir'aun. Kita lihat ada quote dari Pak Purbaya ini cukup menarik. Karena kita baca. tinggi ya. Karena tinggi pajak. Kita lihat sama-sama. DC, kita lihat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ada cara pengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanya, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Wah, tinggi amat. Fir'aun lu. Kira-kira gitu. Banyak banget ini. Kalau dilihat, seperti Pak Menteri juga mengatakan bahwa belum tentu akan menurunkan cukai rokok gitu. Tapi kalau melihat ada upaya yang dilakukan untuk mungkin tidak menurunkan cukai rokok karena mungkin tidak ada harapan supaya ini menjadi besar demand ya gitu ya. Tapi mencoba untuk mencari dari celah-celah cukai yang lain. Menurut dari Bang Roni? Ini topik menarik sekaligus mengkhawatirkan beberapa orang ya, Iya. beberapa Iya. pihak gitu. Iya. Kalau saya sih dari dulu mengatakan bahwa pajak itu terlalu tinggi untuk cukai gitu. Oke. Cuma kan beberapa ekonom juga mengatakan bahwa konteksnya bukan itu. Oke, Konteksnya untuk adalah kita menurunkan sebenarnya. justru menurunkan pengguna rokok Iya. ini gitu. Cuma kita tidak melihatnya bahwa rokok ini itu adalah industri, dia punya supply chain sendiri yang mempekerjakan banyak pekerja. Iya. Nah ini masalahnya. Kalau 57% menurut saya memang sangat tinggi. Sehingga ketika orang beli harga rokoknya let's say 30.000, otomatis pajaknya setengah. Iya. Kalau pajaknya kita hilangkan, rokok itu akan menjadi murah dan semua orang bisa Akan mencoba. mengkonsumsinya, Iya. akan mencoba. Iya. Dan itu tuh bagi Bu Sri Mulyani, ketika saya dengar ada wawancara dengan beberapa podcaster bilang, ya bukan karena harganya, tapi karena memang kita ingin melarang gitu. Oke. Nah disinilah dilemanya gitu. Satu, dilema tenaga kerja tadi. Iya. Jadi saya tahu bahwa topik ini muncul karena sebelumnya juga ada beberapa brand rokok terkenal itu lagi disorot orang karena dianggap melakukan PHK. Walaupun PHK-nya secara formal. Gitu. Itu dari sisi ketenaga kerjaan. Dari sisi inflasi, sebenarnya kalau Anda cek data inflasi BPS itu, rokok itu penyumbang terbesar juga salah satu penyumbang. Jadi saya sempat berpikir bahwa kenapa rokok itu harganya tinggi lalu menyebabkan inflasi karena pajaknya tinggi. Sementara dengan memajaki rokok ini dengan harga yang sangat tinggi itu menekan daya beli masyarakat. Baik. Karena masyarakat perokok itu beberapa riset mengatakan itu sudah sulit untuk tidak merokok. Oke. Jadi ketika harganya dimahalkan dia akan tetap beli. Mas. Atau setidaknya dia bermigrasi ke merek yang tidak terlalu mahal. Gitu. Dan itu tuh tetap pengaruhnya kepada industri rokok. Nah sekarang Pak Purbaya masuk dengan target yang agak sedikit berbeda menurut saya. Kalau Bu Sri Mulyani itu dia menyeimbangkan bukan antara perokok loh. Dia menyeimbangkan antara pemasukan negara dengan menekan pengguna rokok. Jadi dari sisi kesehatan itu rata-rata saya tahu ekonom UI pasti mendukung itu. Gitu. Karena ini nggak bagus buat kesehatan. Gitu. Kalau kita pajakin semakin tinggi, duitnya bisa kita pakai buat pendidikan, kesehatan, bla 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 gitu. Nah sekarang ada korbannya dan itu lagi ramai sekarang bahwa industri rokok itu sedang decline. Yang nanya ke saya yang pertama itu gara-gara nilai emitennya turun. Ternyata pas dicek nilai emiten turun karena bisnisnya mengecil, udah pasti kan? Bisnisnya mengecil. Nah kita cek, saya jawab di situ setelah saya cari yang pertama pajak tinggi, saya nggak mengingkari pajak kita tinggi, sehingga daya beli masyarakat terutama kelas menengah yang sedang tertekan itu udah nggak mungkin untuk menggapai itu, sehingga perokok ini kan nggak mungkin pindah, nggak mungkin tetap di situ dan nggak mungkin berhenti merokok. Dia pindahlah yang pertama itu ke rokok dengan harga yang lebih murah. Yang kedua ke rokok ilegal itu, Mas. Nah, kenapa larinya ke rokok ilegal itu? Karena itu lebih murah. Lebih murah. Dan ini yang coba dikejar sebenarnya. Nah, itu salah satu penyebab. Yang kedua penyebab mengecilnya industri rokok itu karena pergeseran selera generasi muda. Jadi mungkin Anda pernah dengar namanya elektrik rokok dan sebagainya. Itu Gen Z itu hasil survei lebih dari 60% rokoknya itu. Jadi ada pergeseran demografis yang berakibat kepada pergeseran selera merokok, bukan berarti Gen Z itu tidak merokok. Mereka merokok, cuma rokoknya lain. Itu kan pengaruhnya sama juga. Pergeseran demografis ini pengaruhnya terhadap mall itu sama dengan terhadap industri rokok gitu loh.
Jadi kalau Pak Purwaya bilang terlalu mahal, kita perlu pertimbangkan. Kita pertimbangkan. Tapi- Yang paling yang jelas dikatakan bahwa belum tentu akan menurunkan cukai Belum tentu rokok. akan menurunkan. Oke, yang Tapi jelas- tradisi sebelumnya Mas, selalu menaikkan dalam jangka per 2 tahun atau per tahun selalu menaikkan. Oke, menaikkan. Jadi kalau tidak menurunkan berarti bisa jadi tidak menaikkan juga. Tidak Nah menaikkan itu juga. tuh bagus Tapi ada buat cara industri lain yang akan rokok. coba dikejar lagi. Gitu. Oke, menarik. Itu menekan rokok ilegal itu penting sebenarnya. Oke. Karena memang itu merusak Kita merusak lihat. industri kita lah. Kata juga akan mengejar sampai ke warung-warung pinggir jalan pun juga akan coba dikejar sana. Karena sudah Setahu saya dia dilihat. nggak jual di situ. Oke, kita lihat sama-sama nanti. Dia Kira-kira buka seperti buka apa. spot sendiri di jalan-jalanan. Gitu. Dan berikutnya kita akan membahas terkait dengan rekening dorman 200 miliar yang berhasil diselesaikan oleh polisi. Sesaat lagi tetap di Ekonomi.